Ada rapper yang juga dosen dan yang terutama ia seorang ibu, Yako. Ada Mbak Endah Laras, penyanyi yang setia dengan musik keroncongnya. Lalu ada seniman muda, Woro Mustiko, yang setia dengan seni tradisinya, udah ikut terus ya. Terus dan yang tidak kalah keren tadi, jebolan Suci 1 Kompas TV. Komika yang aktif menyuarakan kesetaraan perempuan, Sadia Mahrum. Saya mau masuk dulu. Buat selamat untuk seluruh perempuan Indonesia karena Hari Kartini tahun ini kita bisa merayakannya dengan berbeda karena sudah disahkannya rancangan undang-undang jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Paling tidak ini jalan awal yang baik, terutama kalau saya lihat bagaimana untuk pemeriksaan para korban, saksi, terutama yang menurut saya sangat menyentuh atau terobosan yang paling baik adalah ketika korban itu terjadi pada mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Pemeriksaannya akan jauh lebih baik daripada aturan hukum yang ada sebelumnya. Jadi terima kasih untuk pemerintah dan DPR disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kalau kita bicara soal tadi Woro sudah membacakan surat-surat Kartini, saya mau tanya dulu sama Yako. Yako, kira-kira menurut Yako bisa seperti ini nge-rap, mungkin Ibu Kartini nggak akan pernah membayangkan ada perempuan Indonesia tuh pakai topi seperti Yako, tetap dengan rambut panjang, baju seperti ini dan nge-rap. Tapi apa kira-kira gagasan atau pikiran Ibu Kartini yang membuat seorang Yako jadi seperti sekarang? Ya. Kalau aku kebetulan memang selain mendengar cerita tentang Ibu Kartini itu dari sekolah ya, tapi ibuku juga kebetulan jebolan sastra sejarah. Beliau sering sekali menceritakan kisah-kisah Ibu Kartini. Dan dua yang saya ingat dari Ibu Kartini itu adalah bukan laki-laki yang akan kita lawan, tapi pendapat usang dan adat kolot, itu satu. Yang kedua adalah dengan ketekunannya menyuarakan aku mau. Gitu. Dengan aku mau itu menyatakan bahwa ada keyakinan bahwa aku harus bisa. Itu yang aku pegang sampai sekarang, sampai alhamdulillah bisa ada di titik ini. Itu inspirasi. Wow, ya. Jadi bagaimana perempuan melawan pikiran kolot ya? Betul. Itu pendapat usang yang kolot yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dan perempuan harus ada di garda depan untuk melawan. Betul, harus ada di posisi-posisi strategis untuk melawan. Kalau Mbak Endah apa? Kalau saya, Bu Kartini itu kan lahir terus besar di lingkungan ya tradisi Jawa yang mengagungkan apa itu namanya ngadi saliro ngadi busono, tapi tidak hanya itu, tetap ngudi kapinteran pada bangku pawiyatan, ya kan. Jadi yang selama ini saya pegang, saya lakukan, ya saya tetap ngadi saliro ngadi busono sesuai falsafah Jawa, tradisi Jawa. Tetap ngudi kapinteran. Kapinteran apa yang saya geluti? Saya dulu dari nyanyi keroncong, nyanyi campur sari. Habis itu terus saya jadi ikut wayang, terus panggung teater tradisi, teater modern, kontemporer. Jadi selalu apa? Meningkat. Jangan terus berhenti pada satu titik. Ning kita harus mengupgrade apa yang bisa kita lakukan. Dan ternyata seni keroncong itu bisa. Bisa. Jadi bukan seni keroncong itu karena kadang orang berpikir itu terlalu it's so yesterday. Jadul, tidak. Tapi di tangan seorang Endah Laras, dia mampu mengemas bahwa keroncong itu sebenarnya masih bisa tetap relevan. Tetap, dan bagaimanapun karena saya juga mempersiapkan generasi yang akan datang, saya yakin bahwa keroncong tidak akan punah sesuai harapannya Ibu Hajah Waljina. Wow. Dia. Ya, kalau bagi saya salah satu hal yang paling penting dari warisan atau legasinya Kartini adalah semangat pendidikan kepada anak-anak perempuan, semangat progres, semangat kepenulisan juga, karena dokumentasi pengetahuan perempuan itu sangat-sangat penting. Dokumentasi pengetahuan dan dokumentasi suara perempuan. Dan ini saya saksikan sendiri di keluarga saya terkait dengan pendidikan perempuan. Nenek saya itu tidak bersekolah,
tidak bersekolah, kemudian berada dalam adat istiadat yang sangat mengungkung, sangat mengekang, berjumpa dengan suaminya itu seingat saya dari cerita ibu saya 1 atau 2 hari sebelum pernikahan. Jadi masih demikian, nenek saya itu masih demikian, tetapi mewariskan satu hal kepada ibu saya bahwa kamu harus jadi perempuan mandiri. Pesan nenek saya yang diwariskan kepada ibu saya adalah kamu harus jadi perempuan mandiri. Perempuan harus berdikari secara intelektual, secara finansial terutama agar bisa mengambil keputusan sendiri. Itu yang membuat ibu saya menabung sedemikian rupa, bekerja sana-sini sambil sekolah SMA dan menjadi salah satu perempuan pertama di kampung kami yang meraih gelar S1. Wow.